Halo kakak, saya minta tolong coba buat di woro-woro lagi kak, di Japri atau di woro-woro lagi di grup, biar kita bisa segera mulai. Baru ada 3 orang ini. Oke kakak, karena
saya juga ada acara nanti jam 8 kita mulai saja ya, karena ini bagian dari resiko kalau misalnya memang ketinggalan informasi. Karena kemarin kita sepakati jam 19.00 atau jam 7 malam. Sudah siap kakak? Siap, Kak. Saya ngambil kacamata dulu. Siap. Banyak amat ini hari ini. Pada kemana? Ini saya berangkat ya tinggal ya. Aduh. Yang kemana? Naik gunung. Rek sparring, orang rek sparring. Tarkam itu. Jadi kalau kita tunda lagi, ini laporannya harus ke BGP, jadwalnya diganti, jadi agak repot. Jadi emang nggak pernah ada sih kayaknya kayak gitu selama PKG, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke kakak, saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah terlihat kakak ya? Siap, sudah Kak. Karena ini nanti tugasnya akan kakak upload di LMS. Jadi kalau misalnya nanti ketinggalan info, ya pasti agak kebingungan kakak ya. Oke, kita mulai karena kita cuma 1 JP hari ini. Materinya rencana tindak lanjut program PKG PJOK. Kita next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, pertama ini ada kata-kata tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan di sana. Kita doa bersama, silakan kakak satu orang yang saya minta tolong untuk. Oke, Kak Oki, silakan Kak. Siap. Mari rekan-rekan semua, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pimpin melalui agama Islam. Mohon izin semuanya agar kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Oki. Kita next. Nah, ini seperti biasa kesepakatan kita bersama. Nah, ini agenda kita pada sesi hari ini. Pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas-tugas RTL, penilaian lini masa selama 20 menit. Kemudian ada dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 7 menit. Dan terakhir penutup. Nah, next. Nah, ini pendahuluan. Kita sudah masuk ke pendahuluan. Nah, kira-kira level kesiapan belajar KKK nih untuk sesi hari ini, silakan ditulis di kolom chat KKK dari 1 sampai 10. Silakan Kak. Level kesiapannya. Wah, Kak Oki 10, sedang on fire sepertinya nih Kak Oki. Kak Dede 8. Oke. Yang lainnya, Kak silakan. Kak Gianto 9, Kak
Kak Muhammad Fajari 7, sedang ada persiapan main bulu tangkis sepertinya nih Kak Fajari nih. Jadi konsentrasinya terbagi sudah ya. Wah, mantap. Oke. Kenapa ini ditanyakan? Karena biasanya di sisa-sisa pertemuan kita sudah sampai kepada fase kebosanan ya dalam program PKG ini, karena sudah mulai beberapa tahap dari awal ya, dari daring, kemudian di awal daring, kemudian luring, sampai ke daring lagi, sampai ke membuat video 2 kali, dan hari ini juga ada tugas lagi nih kakak-kakak untuk dikumpulkan di LMS nantinya. Nah, kita next ya. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kita ada refleksi sedikit kakak-kakak, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel sekolah kakak-kakak? Kira-kira gimana tanggapannya nih kakak-kakak terkait refleksi ini Kak? Silakan Kak. Oke Kak, oke silakan Kak. Siap, menurut saya untuk proyek gitu ya, pembelajaran berbasis proyek ini, kalau kita kolaborasikan dengan rekan sejawat, ya, terutama yang ada di lingkungan sekolah, tentunya akan tepat sasaran menurut saya. Karena apa? Ketika kita berbasis proyek, di sana pasti intaknya juga ketemu, lalu nanti akan menjadikan sebuah produk, walaupun itu produknya dapat berupa perubahan sikap siswa ya. Yang dimaksud produk di sini bukan selalu barang ya, namanya proyek itu bisa juga profilnya atau karakternya yang berubah. Itu aja Kak, menurut saya. Kalau apalagi dikolaborasikan dengan sejawat, pastinya akan ada knowledge yang tertransfer antara kita sendiri maupun teman kita. Jadi saling berbagi pengetahuan. Siap, itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin kakak-kakak yang lainnya ada lagi Kak? Ini masih ada beberapa pertanyaan refleksi. Kita next. Nah ini Kak, pertanyaan refleksi kedua, silakan gantian nih, siapa nih? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak. Ayo Kakak Mawan, Ayo Kakak silakan Dede. Kak. Mana nih Kakak Dede nih yang ngajakin saya nih Japri. Uy. Cek, cek. Oke, silakan Kak Dede. Baik, kalau untuk di Jebot Kio memang komunitas belajarnya bukan komunitas belajar yang dari kurikulum merdeka ya, tapi memang dari program sekolah yaitu English course. Jadi mungkin dampaknya supaya anak-anak atau peserta didik juga bisa pasti berbahasa Inggris serta guru-gurunya. Jadi bukan cuma hanya guru bahasa Inggris saja yang bisa berbahasa Inggris, tapi guru mapel lain juga pasti berbahasa Inggris. Go to international school. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dede. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Kak, silakan Kak, siapa yang ingin menjawab nih? Berbagi pengalaman terkait pertanyaan refleksi ini Kak. Oke Kak Oki.
Silakan Kak. Ya, kalau untuk pemahaman saya terhadap voice ya, itu termasuk suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikan siswa. Untuk penerapan PJBL itu sudah berdampak, Kak. Karena memang pada dasarnya ketika berbicara diferensiasi gitu ya, memang ada beberapa siswa yang memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi memang saat sebuah program ya atau masalah yang kita lempar kepada siswa, mereka memiliki pilihan sendiri dalam menjawab, itu tentunya akan lebih berdampak gitu. Dampaknya adalah mereka lebih leluasa untuk explore di dalam pembelajaran. Kiranya begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan Kak. Kak, PJBL wan, PPG tawan. Sibuk ngitungan we untung sih Gana ya. Oke, kita next. Nah, ini tujuan akhir kita ialah dari perubahan paradigma, perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini jadi dari semua materi yang sudah kita bahas kemarin, dari paradigma bagaimana keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik di kegiatan luring kemarin, sampai kita mampu memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, itu harapan dari proyek ini, jadi tidak hanya mandek atau berhenti di kita saja pengetahuan atau keterampilan yang sudah kita dapat dari PKG PJOK ini bisa kita imbaskan atau berbagi praktik baik kalau dalam guru penggerak pada rekan-rekan sejawat kita, entah itu di sekolah yang guru PJOK-nya lebih dari 1 atau 2 ya, atau bisa mengimbaskan ke rekan-rekan MGMP atau KKG-nya di kecamatan atau di gugusnya masing-masing, kakak seperti itu. Nah, ini penyampaian RTL. Oke kakak. Tadi kita sudah refleksi sedikit terkait RTL-nya, jadi ada beberapa yang sudah berjalan kemarin ya, komunitas belajar sekolahnya. Nah, di komunitas belajar sekolah yang sudah kakak-kakak bentuk atau sudah ada, nah kita akan coba explore lagi. Kita next. Nah, ini ada tugas kakak-kakak. Pengantar tugas salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler di sini. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Ini nanti bisa di screenshot kakak-kakak untuk pengantar tugasnya. Silakan kakak-kakak di screenshot. Nah, kita coba bayangkan kakak-kakak. Kak, maaf itu dikirim aja Kak, izin. Soalnya di saya screenshot kok pecah gitu Kak. Oke, nanti saya kirim coba ya setelah ini Kak ya. Siap Kak. Setelah Terima ini kasih nanti banyak. saya screenshot. Nah, di kelas kita ada
13 yang aktif. Mungkin kakak sudah memiliki kombel masing-masing mencoba menggerakkan komunitas belajar sekolahnya sampai mengimplementasikan. Kemudian ada yang sampai ke tahap tindak lanjut kemarin ya. Nah, konsep-konsep yang sudah kakak pelajari di PKG ini terus kakak diseminasikan ke beberapa rekan guru olahraga, kemudian menggerakkan rekan sejawatnya juga, maka dapat dibayangkan kayak konsep atau paradigma yang kita bawa akan tersebar luas secara masif ke guru-guru PJOK. Nah, maka guru PJOK akan diakui eksistensinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan mata pelajaran lain, tidak hanya sekedar dianggap sebagai mata pelajaran tambahan lagi, namun di sini PJOK juga memiliki esensi atau proyek kakak ya, atau program sendiri yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, itu harapan besar dari program PKG PJOK ini. Nah, ini pengantar tugas. Nanti juga bisa di screenshot. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, tujuannya apa, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan terakhir rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak ya. Kemudian notulen atau catatan diskusi terkait komunitas belajar PJOK, atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian dokumentasi kegiatan, bisa berupa video, foto, atau foto kegiatan. Ya, ini nanti juga bisa dipelajari, nanti saya screenshot, saya kirim ke grup. Nah, ini sama kayak kakak buat video tugas praktik majar kemarin. Kalau ini bagaimana kakak menggerakkan komunitas untuk melakukan rencana tindak lanjut. Ya, ini bisa di dalam ruangan kelas. Kalau seperti kita melakukan seminar ya, pengisian acara di MGMP atau KKG, kita sebagai narasumber menyampaikan materi terkait proyek yang kakak sudah siapkan, seperti itu kakak. Nah, untuk kita ini di sini dalam bentuk video, foto, atau dokumen lain yang relevan. Nah, ini rencana tindak lanjutnya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini ada kata-kata mutiaranya, Kak. Nah, ini juga nanti bisa di screenshot, nanti saya coba bagikan ke grup. Ini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini maksimal 9 slide kakak. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Seperti itu, ada komponennya terdiri dari judul program,
kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan yang dihadapi apa saja. Nah, ini seperti ini kakak-kakak. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Nah, ini juga nanti bisa di screenshot sama saya share ke grup. Ini ada penjelasannya tentang komponen, kegiatan, penjelasannya apa saja, kemudian latar belakang, penjelasannya apa saja, seperti itu kakak-kakak. Sama ini masih komponennya apa saja dan penjelasannya apa saja. Nah, kalau ini teknis kakak-kakak saya yakin sudah oke, tinggal mengimplementasikannya saja. Tinggal mengeksekusi saja di Kombel kakak-kakak. Kemudian sama ini pun juga terus ini pun juga sama komponen-komponennya. Silakan nanti coba saya bagikan ini. Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ini nanti saya akan menilai tujuan programnya seperti apa, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan bagaimana rencana evaluasi program. Jadi di rubrik yang ada di LMS ini kakak-kakak ya, ada 4 komponen. Ini yang saya akan nilai nanti. Jadi di pertemuan selanjutnya kakak-kakak bisa membuat video rencana tindak lanjut nanti bersama rekan sejawat atau bersama dengan kombelnya dengan mengunggahnya di LMS kakak-kakak ya. Ini kakak-kakak ada waktu 6 hari, kita nanti ketemu lagi 6 hari ke depan kakak-kakak. Jadi agak lumayan lama nih waktunya nih, sambil misalnya yang PPG pun juga bisa sambil nunggu jadwal ujian ya kakak-kakak, bisa sambil membuat ini. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Oops. Nah, ini kita menyusun rencana tindak lanjut. Jadi kayak tadi yang saya bilang, seperti kita seminar kakak-kakak ya, di MGMP atau di KKG ada moderatornya, kemudian ada notulennya di sana. Nanti kakak-kakak semua arsipkan dokumennya. Itu yang diunggah nanti oleh kakak-kakak di tugas RTL ini. Baru di sini setelah 6 hari minggu depan kita masuk ke penilaiannya setelah kakak unggah. Baru nanti kita ada refleksi ketemu lagi di rencana umpan balik, rencana aksi tindak lanjut ini kak. Jadi kakak-kakak punya waktu 6 hari di sini kakak-kakak ya. Nih, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulennya, kemudian diskusi KBS-nya terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta. Ini lebih spesifik ke PJOK kak ya. Ini ada waktu 6 hari di sini.
Kemudian setelah itu diunggah, dinilai, kemudian ada kita pertemuan lagi umpan balik RTL kakak. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanya jawabkan? Silakan kakak. Saya coba men-screenshot yang tadi. Silakan kak, kalau ada yang mau ditanyakan kak. Silakan kak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kak Dede. Iya, Kak Pasil lagi bertanya terkait dengan RTL ini, kita masih menyusun kan persiapannya saja ya untuk rencananya, terus untuk tindak lanjut atau pelaksananya itu mah gimana nanti ya? Ya betul kak. Kita membuat rencananya dulu kak. Gitu, oke. Nanti implementasinya disesuaikan saja dengan kondisi kakak. Seperti itu. Baik. Kalau misalkan RTL-nya misalkan ingin menghadapi suatu event gitu, itu bisa. Bisa kak, nggak apa-apa. Oke, terima Yang kasih. penting nggak keluar dari jalurnya yang tadi ada di ketentuannya kakak ya. Ya, siap. Oke, nanti coba nih saya share di grup. Silakan kakak yang lainnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Kak Oki. Kak, ini berarti kita bikin sebuah proposal sebenarnya. Cuma dengan ketentuan apa namanya? Yang kegiatan yang tadi disampaikan gitu kayak. Ya, sederhana saja Kak Oki. Siap. Sederhana nanti. Kalau ada contohnya boleh Kak. Contoh ya. Oke, sebentar. Silakan Kak Yasir. Biar apa namanya? Biar terarah gitu. Oke, sebentar saya carikan dulu contohnya. Silakan Kak Yasir.
Ini kita berapa JPK hari ini, Kak? Ini tugas-tugas yang kemarin ini. Ini terkait tes kebugaran TKSI. Nah, dia di sini ngambil model pendidikan kebugaran di sini. Nah, ini siapa saja peserta didik yang dilibatkan. Itu mah kayak yang saya paparkan tadi malam tuh. Tuh, PJOK matematika. Nah, ini ada tabel karakteristiknya nih. Ini aja kan foto-fotonya. Ini video slide ya. Itu kan saya itu. Iya, di Canva ini, Pak. Bisa di Canva buatnya. Iya, kalau penyusunan itu bisa ditambah. Hmm. Kalau misalkan di lini masa, dokumentasi lain sebagainya, ada berbentuk video. Nah, itu tadi ada. Boleh, Pak. Boleh video, boleh PPT. Yang simple sih sebenarnya PPT kayak gini nih, kayak Canva tadi. Ya, iya, makanya kan gini. Kalau misalkan tadi dilihat dari lini masa, kan nggak ada tugas yang spesifik, hanya cuma video. Pasti ini asumsi teman-teman itu pembuatan video lagi kan, pasti ke sana. Nah, kalau ini tinggal yang tadi malam dipresentasikan, masing-masing seperti Mas Oki, Kang Dede, itu semua kan udah membuat tuh. Tinggal di video slide ini di Canva ya terserah mau Canva mau PowerPoint, KineMaster ya terserah, yang penting kan seperti itu. Jadi ini video betul. Ya kan, dokumentasinya cuma foto kan gitu. Nah, ini bikin di Canva juga nih. Daripada misalkan bikin lagi video orang PPG aja belum katanya. Iya, repot. 10 menit yang simpel aja, yang sederhana Kak, yang penting relate sama tugasnya gitu. gitu. Aja nih. Tuh, kan ini yang tadi malam saya tuh. PJOK, IPAS, Bahasa Indonesia, dan bahasa. Kalau saya kan tadi malam PJOK, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, sama PAI, dan lain sebagainya ini. Gitu. Yang Mas Oki tuh, visi misinya disimpelkan aja Mas, slide pertama tuh. Siapa? Iya, serius amat itu, lihat kameranya, buset dah. Lagi ini webinar. Buset, webinar iya, kemana iya. Kira-kira sudah kebayang Kak ya? Ya, kebayang sih. Kalau yang misalkan semua teman-teman yang sudah membuka atau membuat Sagu Sadeo pasti bisa semua. Atau misalkan yang sudah melakukan aksi nyata, ya pasti bisa semua.
begitu. Ada waktu 6 hari lah, lumayan agak panjang. Paling nanti 19 ke Karawaci baru 4, Karawaci 8 mampir. Ada kodenya sekarang malah. Ini saya bahannya doang ada sih, tinggal ngerapin doang Pak Pepe, dibantu ntar Pak. Adalah on ball aroma ball malah sifatnya. Itu yang dikasih contoh RTL belum ada apa-apa tuh 29. Ya. Iya. Ini tuh sama dengan P5 kan, ini kan P5 kan. Ya, membuat project. Cuma lebih spesifikin ke PJOK-nya. Oke, Jadi nembak dari bisa kemarin gitu. pertemuan luring mau ngambil model pendidikan apa? Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM di sana. Iya. Berarti bukan mapel kita doang kan, ditambah dengan mapel-mapel yang lain ngebantu kita kan, intinya Ya, proyeknya itu gitu. berkolaborasi. Ya, maksudnya biar saya pahami dikit, tetap realisasi nama minta tolong ke senior tuh, komandan KKG. Aman. Cocok komandan. Kalau Oki buat sendiri mulu, Oki malah ampun ngejauh mulu, kita ke Dispora juga nggak ada di sekolah. Parah lo Ki. Padahal mau minta kopi ya depan-depanan. Nah, nyawannya. Padahal pikir teriak. Iya. Saya di sono kering Wan, mendingan kita ke apartemen Wan. Nah, tuh apartemen juga itu mau cuma Pak Kali. udah jalan masing-masing lah. Intinya ini eksekusi kita hari Selasa ya, habis tenis meja ya Pak Pepe ya. Tenis meja dulu panitia nih, panitia pusat ini. Di meja naon eta? Tenis meja PGRI kan itu, jadi panitia lagi tahu lah, ada aja. PGRI, PJOK saya mah sumpah. Iya makanya, PGRI lagi banyak tugas. ya, PGRI digiring Lumayan Wan, lumayan honornya cepet. Mending lah, udahlah parah lah. Potong Diskusi dan pajak jawab. Udah diskusi biar paham ini P5 gak paham. Udah saya kirim tuh. Tenis meja, diskusi video slide gitu kan. Sama Mana kirim ke mana ini? Di grup. Oh, di grup. Tahu Karam kirim ini ke Pasil nih lah. Oh, ada siap. Kirim. Ini mah yakin lah kakak udah pada ngotok semua ini mah. Seperti Sumedang ya, Sumedang. Udah pada jalan. Ampun Chandra. Sampai ke Sumedang lu Chan lu. Nyari tahu. Jadi pada intinya pembuatan video itu bukan video pembelajaran seperti kemarin, berarti video slide tuh rekam. Ya, yang pokoknya kalau aja yang sederhana. Betul, tersiap lah. Yang penting pahami dulu aja kan materi yang tadi malam tuh udah tinggal tempel tuh. Ya. Nih, gabungin satenya sama itu, tinggal nyerap kan. Udah kakak ada lagi nggak kira-kira yang ingin ditanyakan sebelum kalau mau ngobrol ngalor ngidul silakan, nanti saya persilakan. Nah, biar ngobrol, intinya ini kan bentar lagi mau panen karya lagi, bukti karya ya baru rapi kan ini. Iya betul. Yang penting makan apel aja nih. Apel lagi. Nah ini kalau ladang banyak hama atau perlu petani untuk berpindah. Coba Kamawan dibaca nih Kamawan. Nggak bisa, cakep. Iya coba. Kayaknya enak kalau Kamawan yang baca mah. Coba.
Jadi ada pantun nih, dikasih pantun sama penulis modulnya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya, bubar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Oke kakak ya, kalau ingin ngobrol ngaler ngidul silakan, saya buka tetap roomnya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada yang bingung, di sono gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kang Mawan bingung, Kang Pepe bingung. Yang bisa ketawa. Itu yang bisa udut. Silakan Japri kata ya, kalau mau ngopi ayo esok silakan dijadwalkan saja, nanti saya mensesuaikan. Oke. Selasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan nanti Selasa. Waalaikumsalam. Jumat aja hilang, nggak ada lah. Jumat ya. Mana lo, Wan? Ini dekat juga. Mana gak pernah ngomong lah, males lah punya senior gitu lah. Itu bikin slide ntar samain bareng-bareng, ayo sambil ngopi seru. Jadi ada inspirasi. Dia melaksanakan, Wan. Dia melaksanakan. 16 SMA 8 ya. Di SMA 8 aja Pak BP ya. Di SMA 8 ngeliwat. Yo, cakep tuh. Ngeliwat dah. Jos. Ya. Undang-undang lah, kabar-kabarin. Lelenya gede-gede SMA 8 sambil ntar anak-anak kelas 12 yang masaknya bos ya. Ayo, tuh pakai baju, ampun senior tinggal ya. Aduh, senior. Main burung. Senior mau main burung itu. Mau main burung. Ya, ngecantang perut. Ayo dah. Ya udah lanjut. Ya, ayo. Ayo. Lagi ya udah, Assalamualaikum. Ayo semuanya. Weh,